an. Itu orangnya model tipikalnya memang seneng. Ada yang seneng keras, bacaannya ini terdengar nyaring seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kemudian turun ayat ini. Jadi beliau para sahabat minta oleh Allah Ta'ala kalau suatu jangan terlalu keras, la tajharbi sholatika wala tukhafit fiha wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi jangan terlalu keras kalau baca, jangan terlalu lembek. Lembek itu sampai enggak kedengar sendiri. Padahal kalau orang sholat itu minimal kita harus mendengar suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus mendengar. Kalau sampai orang sholat kok enggak mendengar sendiri, bukan karena tuli loh ya, tapi memang dia terlalu berbisik ya. Jadi gitu sampai enggak mendengar sendiri, maka enggak sholatnya. Jadi orang baca itu harus minimalnya harus mendengarnya sendiri. Itu. Tetapi jangan terlalu keras yang sampai membuat orang lain terganggu. Jadi ini konteksnya adalah sholat sunnah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Nah kalau ya ada misalnya jamaah bagi imam tapi itu sunnahnya jahar, kalau makmum ya jangan, yang penting bisa mendengar sendiri. Jadi maksud dari lagi adalah minimal telinga kita sendiri harus mendengar, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi kita tetap enjoy melaksanakan sholat kita, tujuan kita bersama dengan Allah hasil, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Ini menjadi pelajaran mulia. Jangan sampai kita berbuat baik atau kebaikan hingga menyakiti orang lain. Itu jangan sampai. Misalnya teman-teman, nah juga tepat waktu, beli temennya yang tidak tepat waktu. Itu ya kebaikan tapi melahirkan kenistaan, itu juga sama. Ya kalau kita membantu motivasi, ayo gimana nih biar cepat selesai 6 semester, enggak hanya 8 semester, 6 semester, ayo ada akselerasi di kampus, jadi misalnya begitu. Jadi alhasil dari wabda adalah jangan sampai batas minimum tadi tidak terlaksana, tapi juga jangan sampai mengganggu pada orang lain. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Dalam penyikapan moderasi, terkadang ada saudara-saudara kita yang memang sudah mendarah daging tentang kepercayaan, entah itu pemahaman atau beda agama. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi kejadian tersebut? Apakah kita harus menegur atau bagaimana? Ya, bagaimana posisi seorang mahasiswa yang melihat masyarakat yang masih kental aliran kepercayaan itu, apakah langsung menegur atau cukup diam saja? Jawabannya harus bertindak. Itu pertanyaan pertama. Harus bertindak. Nah, bertindaknya bagaimana? Minimal yang baik, jujur omongannya, dipercaya oleh masyarakat sekitar, hingga mereka mulai tertarik. Dalam berdakwah itu harus tetap harus kalem, jangan frontal. Bagaimana ada organisasi yang langsung banyak menegur bla bla bla, das, ya itu mau mereka. Tapi kita sebagai mahasiswa kita harus mengangkat motivasi kita harus kuat. Yaitu apa? Yaitu kita harus sabar. Yaitu mulai diri kita sendiri buktikan kita ini baik, ya. Atau sekarang kan sudah ada dulu ada jamaah pengajian para ulama, itu bisa kalian share di masyarakat, di saudara-saudara. Yang penting keluarga dulu. Kalau kalian sudah membuktikan baik dan sebagainya, apalagi kalian semangat punya, apalagi sampean juga bisa dituangkan di sana, ya. Atau kalian bisa dipercaya. Siapa tahu nanti jadi kepala di sana. Nah itu nanti akan sedikit demi sedikit bisa merubah. Jadi tetap harus bertindak mulai dari diri sendiri, mengingatkan keluarga, lingkungan, orang-orang yang percaya dengan kamu, dengan Anda, yang percaya jangan langsung
uyah itu jangan. Nah itu jadi itu. Jadi tidak lantas tahu malah kita ya bukannya merubah tapi kita yang malah harus itu jangan sampai seperti itu. Itu namanya dakwah, fikih dalam dakwah. Ini ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada ustadz atau dosen menyatakan kepada kita pilih Al-Quran atau fatwa ulama? Bagaimana tanggapan jenengan? Bagaimana menanggapi ya statement yang mengatakan dari kiai dari dosen memilih ulama atau Al-Quran? Saya katakan mohon maaf kepada Pak Kiai atau Pak dosen tadi. Itu bukan pilihan. Itu bisa didamaikan, bisa dikumpulkan. Orang memilih logikanya, kalau tidak dikumpulkan, pilih kopi yang ada teh yang baik, kan nggak mungkin dikumpulkan. Nah baru kita memilih. Pilih suka sama dia tapi non muslim atau ini kan nggak mungkin namanya mungkin. Tapi kalau masih bisa dikumpulkan dalam bahasa beragama namanya al-jam'u, yaitu mengompromikan satu dalil dengan dalil yang lain, maka kita nggak perlu pilihan, kita kumpulkan. Ada satu prinsip ekonomi syariah atau entrepreneur itu begini, kalau bisa kenapa atau? Saya ulangi, kalau bisa kenapa atau? Misalnya nih mahasiswa, saya milih entrepreneur berwirausaha atau pendidikan ya. Kalau masih bisa Anda juga bisa berwirausaha, kan online kan enak. Ya, misalnya marketing kayak Instagram atau pakai aplikasi bisa berusaha. Jadi kalau masih bisa, kenapa harus atau kenapa harus memilih? Nah, memilih Al-Quran atau ulama, dua-duanya yang dipilih. Yaitu apa? Ulama inilah yang mengantarkan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran yang asli itu zaman Nabi. Mana mungkin kita masih berkembang. Bisanya Al-Quran sampai zaman kita itu karena berkat ulama. Gak mungkin kita bisa mengkonsumsi yang mencetak juga ulama, yang diharokat juga ulama, yang ditulis juga para ulama. Kalau mau yang asli betul di zaman kelapa kurma, kulit unta, tidak ada titiknya, kita sendiri mumet badannya, nggak mungkin. Itu akhir kita langsung. Maka mau nggak mau kita harus melewati para ulama. Itu selama kita memungkinkan ya dua-duanya terkait mengikuti para ulama yang menunjukkan jalan bagaimana dan kita juga mengatakan ulama itu juga mengikuti apa yang diinginkan Al-Quran. Al-Quran ngendikan wa ma'atakum rasul wa manhakum an fantahu. Apa yang diajarkan Nabi Nabi apa yang ditinggalkan. Dari mana kita bisa tahu apa yang dilarang dan apa yang Nabi kalau tidak ada bantuan? Bagaimana memahami? Apalagi yang kita bisa apalagi yang teman-teman mahasiswa yang dari umum M4, tiba-tiba dikasih Quran sama hadis Bukhari yang 4 menit. Nggak mungkin. Nah, itu kan kita dimudahkan. Agama ini la yusaddadina ahadun Nabi dalam hadis yang sahih di Al-Bukhari. Tidak ada orang yang ekstrim dalam beragama. Pengennya dalam beragama. Dia akan dikalahkan dalam beragama. Dia akan merasa jenuh sendiri. Orang akan satu kisah yang saya sampaikan pada teman-teman. Ada seorang namanya itu teman-teman banyak yang mengatakan klaim adalah gembongnya orang-orang Wahabi. Nasiruddin Al-Albani pernah debat dengan
oleh Said Al-Tunis beliau dalam yang berjudul Al-Adabi Bid'un wa Khatarun Tuladil Islam. Itu disampaikan di sana bahwa Nashiruddin Al-Albani pernah tanya sama Al-Albani, mengapa kalian dan teman-temanmu mengajarkan orang-orang menjadi ulama tidak langsung membaca Al-Quran? Kata Al-Albani, saya tanya, baca Al-Quran Imam Hashim, kenapa kamu nggak membaca? Kenapa kamu nggak baca? Kenapa kamu nggak baca? Kenapa kamu nggak baca? Kenapa nggak pakai? Kenapa nggak pakai Imam Ali Al-Qusai itu sampai 7 sabah? Ditanya, kenapa nggak ini aja? Kata beliau, saya nggak waktunya baca Imam Hashim aja. Dia bilang, itulah orang awam. Dia masih terbebani kerja, mencari nafkah untuk kebutuhan anak keluarganya. Dia harus mencukupi ini dan dia berkewajiban mengeluarkan anaknya. Kok malah membahas Quran habis? Itu nanti malah mereka repot. Itu mudah. Agama itu mudah. Maja'ala alaihi dini min haraj illa ta'tibi wasammat min qablu ada. Allah tidak pernah menjadikan kesusahan dalam beragama. Manusia sendiri yang memberikan kriteria yang apa orang Jawa bilang mereka sendiri yang mempersulit dalam beragama hingga membuat susah-susah tersendiri. Jadi sekali lagi saya jawab, mohon maaf itu dikumpulkan dua-duanya. Ya ulama, ya Al-Quran, ya hadis, ya ijma, ya qiyas. Semuanya kita memakainya semua. Itu Ahlussunnah. Yang terakhir masih menunggu sebentar. Oh gitu.
Terus kemarin ya ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dalam materi disampaikan kita gak boleh makan dan minum secara berlebihan. Wakulu wasrofu wala tusyriku. Konsep pemahaman saya bahwa makan dan minum berlebihan itu berbeda-beda antar orang yang satu dengan yang lain. Si A makan 1 piring sudah merasa kenyang. Si B makan setengah piring dan merasa kenyang. Untuk menjawab konsep Al-Quran di atas, penafsiran yang baku atau pokok, standar secara matematik atau secara medis atau standar bakunya itu gimana? Biar gak salah paham bagaimana kalau kita hubungkan anjuran Rasulullah yang intinya makanlah waktu lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bagaimana ini? Jadi dalam memahami Al-Quran memang sebaiknya tidak difahami secara frontal langsung dari akal kita, tapi ada panduannya dalam hadis. Apa yang disampaikan oleh penanya tadi sudah benar, yaitu kita mencari penafsiran dalam hadis. Dalam hadis yang lain juga makanlah kalian, tapi jangan sampai melebihi 6 jari. Khusus kita itu kan 12 jari. Nah, itu jangan sampai melebihi 6. Artinya nanti sampai gelegean 3 kali yang menunjukkan kekuatan penuh. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Yang mudah membuat tidak nyaman makan, dalam tubuh kita merasa sudah tidak seperti merasakan nikmatnya makan. Atau kita juga bisa menggunakan teori kedokteran, juga tidak larut bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau hadis. Makanya ada satu kaidah yang berbunyi bahwa maladho fitu syar'i wala filuwah yurja'u ilmu. Kalau memang tidak ada penjelasan yang jelas berapa porsi yang ada dalam suatu saat baik bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Misalnya begini, orang yang melaksanakan sholat jamaah itu kan memang diharuskan bersama. Tetapi dalam tidak ada ketentuan yang jelas, maksudnya bersama itu berapa jaraknya? Apakah 1 meter masih tidak bersama atau 100 meter bersama? Maka ini kembali kepada kebiasaan setempat. Dan ternyata ada kebiasaan setempat mengatakan 500 dirok itu dianggap ya masih satu jamaah. Gitu juga dengan hal ini. Karena tidak ada ketentuan yang jelas dari Al-Quran maupun hadis pakemnya itu juga tidak apa-apa di anjuran dokter. Saya para dokter mengatakan ya kalau makan, kalau minum ya kan 8 gelas ya, 8 gelas kalau minum ya satu harinya minimal untuk pencairan biar tidak terjadi dehidrasi misalnya itu minimal 8 gelas, tapi jangan berlebihan, jangan melebihi juga begitu. Terus kemudian kalau makan jangan sampai terlalu kenyang yang membuat lambung menjadi naik misalnya sebagainya. Itu tentu yang lebih paham tentang ukuran kedokteran ya para ahli kedokteran. Oleh karena itu saya tekankan juga teman-teman yang belajar agama itu jangan cukup hanya berhenti di agama saja, tapi kita tetap membuka diri, belajar tentang kesehatan, belajar ilmu kedokteran, belajar. Pak, tapi kan saya di fakultasnya fakultas PBA misalnya, di bahasa Arab, berarti kan tidak kaitannya dengan kedokteran. Kalau untuk wawasan apa salahnya? Kita nggak berdosa. Yang mungkin tidak tepat adalah kalau kalian misalnya membicarakan teori kedokteran, padahal bukan basic kalian, itu mungkin ya. Tapi kalau hanya tahu ya atau mengikuti apa yang dianjurkan oleh para dokter, terlebih sekarang nih, hari ini kita lihat sendiri, itu kan orang-orang seakan pakar semua. Semuanya hampir cara penanganan itu padahal mereka tidak kedokteran sama sekali. Itu ya udah mulai masalah runyam di sini. Semua orang berbicara.
Kalau untuk mendengar itu bagus, siapapun berhak. Kalau sudah mulai berbicara, misalnya yang bukan Quran hadis, lalu dia mulai bicarakan tentang bagaimana penafsiran Al-Quran dan hadis, itu sudah mulai jadi masalah itu. Jadi sekali lagi, kalau bagaimananya kita tetap mempelajari banyak diskusi dari pendapat para pakar, baik tentang kedokteran atau kalau dalam hadis secara tadi jangan berarti 6 usus tadi atau 6 jari tadi, kemudian atau jangan sampai kenyang tadi juga benar. Atau misalnya yang lain yang mengatakan kul mimma yali, makan yang seadanya yang ada di depan kita. Jangan berlebihan mencari-cari yang lain yang tidak ada. Itu bisa dijadikan sebagai penafsiran. Sehingga kekuatan intelijensi memang sangat kuat dalam memahami dan moderasi beragama ini. Itu yang mungkin dapat saya jelaskan dari kajian kali ini. Ya, alhamdulillah sudah dijawab semua oleh beliau Bapak Gus Durul Fuqaha. Terima kasih Pak. Yeah. Memang tentang tema moderasi ini memang sangat menarik sampai untuk disinggung. Nah, terlebih di zaman sekarang soal moderasi memang sudah sangat mulai banyak problem. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari notulen kami. Ya, ini kesimpulannya, kita harus bisa meletakkan sisi intelijensi kita dalam mengungkap pemahaman agama. Yang pertama, seorang harus bisa membedakan syariat yang kaku dan yang lentur. Kemudian seorang harus membedakan mana yang pakem dan mana yang bisa berubah. Lalu di dalam era sekarang yang ketiga itu, jika berdakwah jangan memakai yang kasar atau keras, dikarenakan menghindari pemberontakan atau sikap kurang nyaman. Ya, kurang lebih seperti itu memang kesimpulan. Terlebih memang agama Islam itu rahmatan lil alamin, jadi memang kita Islam itu cinta damai, tapi kita Islam itu bukan agama yang terlalu gampang. Ya, demikian webinar pada siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus Rupa karena mau mengisi webinar pada siang hari ini. Lalu untuk teman-teman, jangan lupa tetap pantau terus sosmed kami untuk mengikuti berita-berita terbaru seputar KKN IKDR dari kelompok 07, yaitu di Facebook KKN IKDR Posko 7, lalu di IG kknikdr.iain-kudus.07, lalu yang YouTube KKN IKDR 07 IAIN Kudus. Mari kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya Abdurrahman mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.